Oke, kita lanjutkan. Ya. Ginosken 3 tunggal. Tuto kata penunjuk maskulin. Maskulin apa neuter? Neuter. Neuter apa? Akusatif. Hah? Akusatif apa nominatif? Akusatif, nominatif, tunggal. N auto. N plus datif di dalam. Oke. Kemudian auto berarti KGR kata ganti refleksif maskulin datif tunggal. Oke. Nah, jadi terjemahannya adalah Yesus itu dulu sedang mengerti hal ini di dalam dirinya sendiri. Itu fungsi dari misalnya dia sedang membersihkan matanya sendiri. Nah, itu pasti pakai kata ganti refleksif. Jadi dia pelakunya tapi dilakukan untuk diri sendiri. Ya. Dia sedang menyakiti hatinya sendiri. Ya. Oke. Dia sedang mempersiapkan masa depannya sendiri. Ya. Dia sedang makan sendiri. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saudara hafal halaman 42, 43, 44. Oke. Saudara hafal di situ. Kalau tense imperfect itu sama kemarin ada tense present, ya, eisin yang tadi itu tense present. Nah, ini tense imperfect. Jadi saudara hanya tinggal hafal hemen, sn, emen, et, esan, ya. Men, sn, emen, et, esan. Ya. Saya, kamu, dia, kita, kami, kalian, dan mereka. Ya, jadi saudara tinggal hafal itu aja ya. Kalau untuk tense imperfect, ya. Oke. Kalau saudara lihat misalnya ini juga ada ini ada di Yohanes, ya. Yohanes pasal 1. Kita lihat ya, tense imperfect ini supaya menerjemahkannya saudara sedikit ini. Di sini, kalau saudara baca Yohanes pasal 1 ayat 1, NRK N. Oke, saya kasih tunjuk aja dari ini supaya saudara bisa bedakan. Sama-sama N, tapi dia bukan N di dalam. Oke. Yang di luar bisa lihat atau gimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nanti yang di dalam belakangan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, kita lihat interlinear. Oke. Ya.
Oke. Ya, saudara perhatikan di sini. Ini sering orang kurang mengerti ya. Ya, di sini disebut N, N. Nah, N di sini itulah tense imperfect itu, ya. Artinya N di situ dia dulu sedang adalah. Ya, jadi bukan di dalam. Yang N di sini baru di dalam. N ho logos. Kai ho logos N. Oke, jadi di sini ada dua N di sini. Ya. N ho logos. Ya. Pada mulanya, di dalam awalnya, dia dulu sedang adalah firman. Berarti dari dulu sedang sampai sekarang kan gitu, karena dia kan terus menerus. Tense imperfect itu terus menerus. Ya, mulai dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau misalnya present dia berarti sedang, sekarang, terus menerus. Oke. Nah, di dalam mulanya dia dulu sedang adalah firman itu. Kai hologos en proston theon. Oke, theon di situ huruf besar. Theon artinya Tuhan, ya. Nah, berarti dan, ya, dan firman itu dia di sini nominatif, ya. Dan firman itu dia dulu sedang adalah proston. Pros itu bersama, melekat, ya. Bersama dengan Tuhan itu. Kalau ada kata pros berarti bisa disebut bergandeng tangan, bersama-sama, melekat. Oke. Jadi dia dulu firman itu dulu ada bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian kaiteos n, dan di sini kan, di sini tadi firman itu dulu ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini kaiteos n. Sekarang subjeknya adalah theos yang di sini. Di sini tadi dia jadi akusatif. Ya, sekarang di sini jadi nominatif. Kai theos en ho logos. Dan Tuhan itu dulu sedang adalah firman itu. Saudara nangkep? Dari mana kita bisa membedakan N sama N itu? N sama N apa? Ini? Ya, sama Ini E-nya, ini epsilon, ini eta. Itu kan hurufnya beda, tapi kadang-kadang orang disebut pikirannya kan jadi. Kenapa saya mau tunjukkan ini, saudara-saudara? Karena ini biasanya kalau saudara misalnya saksi Yehova, itu biasanya inilah teks yang diangkat kan gitu. Nah, kenapa? Karena di sini jelas ya, kalau misalnya ini N, ini kan dia dulu sedang adalah. Oke. Artinya kalau saudara lihat di sini berarti firman itu, kalau terjemahan bahasa Indonesia kan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara lihat kan, dan firman itu adalah Allah. Itu kan di ayat 1.
Nah, sementara di sini bukan firman, firman itu adalah Allah. Terus di sini kalau di apa ini? Kai theos ya. Kan kalau adalah itu dua hal yang sama. Ngerti ya? Saya adalah domu, domu adalah. Nah, itu bisa dibolak. Makanya kalau kita mengikuti cara penerjemahannya LAI di sini, dan firman itu adalah Allah, kan gitu. Tapi kan kalau misalnya kita langsung terjemahkan apa adanya, dan Tuhan itu adalah firman. Itu kan menurut urutannya kan? Kan Tuhan itu adalah firman. Dia kan bicara, pada mulanya dia dulu sedang adalah firman. Dia subjek di situ. Kemudian dan firman itu ada bersama, dulu sedang adalah bersama-sama dengan Allah. Melekat bersama-sama dengan Allah. Kemudian dan, nah, kemudian LAI menariknya dan firman, karena apa? Karena dari sini, dari kalimat pertama subjeknya firman, kalimat kedua subjeknya firman, kalimat ketiga juga dia buat subjeknya firman. Is okay, karena sama-sama kasusnya nominatif. Tapi kalau kita mau lebih jelas, dan Tuhan itu adalah firman itu. Ya kan? Sampai sekarang. Nah, kemudian kalau kita masuk lagi ke ayat berikutnya, ya. Kemudian kita masuk di terus hutos en arke prostonteon pantadiautu egeneto en auto zoe en kai e zoe ento anton antropon kai topos ente skotia hainei kai ex skotia auto. Kemudian mana ada Yesus di sini di ayat 14. Nah, kalau kita masuk di ayat 14, kemudian ayat 14. Iya, iya. Nah, ini salah satu kegunaan kita, nanti jadi lupa kita pelajaran kita ya. Nah, ini salah satu kegunaan kita mengerti bahasa asli. Ya. Kenapa? Contoh di sini penting sekali tense imperfect ini. Ya. Kenapa penting sekali? Karena dia dulu sedang adalah, kan gitu. Jadi dia dari dulu sampai sekarang adalah itu. Itu yang mau disampaikan. Itu pentingnya tense imperfect di dalam sebuah kalimat. Oke? Tapi saudara nanti jadi saudara tinggal hafal saja yang di halaman 44 ya. Di halaman 44. Oke. Itu untuk sekilas mengenai itu supaya kita ada pemahaman sedikit ya. Jadi kalau saudara misalnya ada tuduhan-tuduhan kan, nanti saudara bisa menjelaskan sedikit melalui itu ya. Ya, kita lanjutkan berikutnya pelajaran kita tadi, kata ganti orang ketiga dan kata ganti refleksif. Sekarang kita masuk dalam latihan. Eteorumentus oikus auton. Eteorumen. Apa ini? IIA. Dari kata dari kata Theos. Apa?
Imperfect, indikatif, aktif berapa ini? Lihat, perhatikan. Hah? Ya. Ini dipotong. Ya kan? Jadi Theo, Reo. Ini umen apa? Satu jamak. Oke. Jadi artinya ini apa? Teoreo. Memandang. Jadi kami dulu sedang memandang. Tus oikus. Tus oikus. Kata penunjuk oikus tadi sudah ada. Tus oton tuto. Oitus. Maskulin, akusatif, jamak. Harus kasih tahu ya. Oikus dari kata oikos, artinya apa? Rumah. Auton. Auton. Kata ganti orang ketiga, bukan refleksif. Ya. Maskulin, genetik, jamak. Oke. Artinya nya atau mereka. Oke, sekarang terjemahannya berarti adalah kami dulu sedang memandang dulu sedang memandang rumah-rumah ya, rumah-rumah mereka. Oke. Rumah-rumah mereka bisa, rumah-rumahnya bisa, itu sama-sama jamak. Yang jamak ya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari luar, ada pertanyaan yang tinggal di luar. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Berikutnya adalah hutos en matetes Ioanu tu baptistu. Oke. Hutos. Kata ganti. Kata penunjuk. Hutos. Apa itu? Maskulin, nominatif, tunggal. N. Tense imperfect. TI dari 3 tunggal. Dia dulu sedang adalah matetes. Feminim. Mana ada matetes feminim? Ini kan maskulin. Yang ditunjuk adalah ini. Maskulin, nominatif, tunggal dari kata matetes. Ioanu. Maskulin. Oton tuto, genetif, tunggal. Berarti ini maskulin, genetif, tunggal. Oke.
Nah, sekarang terjemahkan. Ya, ini ada kata penunjuk, ya, kata penunjuk. Jadi bisa diterjemahkan murid ini dulu adalah, ya, murid ini bisa diterjemahkan dari murid itu karena dia adalah subjek di situ juga. Murid ini dulu adalah, kita harus pakai sedang karena itu imperfect yang terus-menerus. Sedang adalah murid dari, dia berarti di sini subjek pengganti, ya. Laki-laki ini, laki-laki ini dulu sedang adalah murid. Kenapa laki-laki? Karena ini adalah maskulin, ya, berarti dia bukan perempuan. Murid dari Yohanes Pembaptis itu. Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Enggak ada? Kita lanjutkan. Oke. Berikutnya. Hemen, gar, duloi, tes, hamartias. Hemen. TI, tense imperfect untuk satu jamak. Itu kan hampir sama itu, omen ete usin. Oke. Gar, karena. Duloi, maskulin, nominatif, jamak. Tes, hamartias. Tes, feminim, genetif, tunggal. Ini dari kata hamartia. Oke. Orang berdosa. Hah? Saudara perhatikan dulu. Hah? Hamartia apa? Udah yakin itu? Oke, kalau udah yakin, saya serahkan kepada keyakinan saudara, ya. Hah? Iya. Ya kan ada hamartolos, ada hamartia, ya kan? Oke. Terserah saudara, nanti saudara cek. Sekarang kalau begitu terjemahkanlah ini. Hemen. Ya. Oke, ini ada kata penghubung. Karena kita atau kami dulu sedang adalah, berarti sampai sekarang adalah hamba
Iya, berarti hamartia? Ah? Iya. Bukan orang berdosa kan? Iya. Hamba-hamba dari dosa itu. Makanya perlu dihafal. Kalau nggak dihafal ya sama saudara nggak tahu. Mau bilang makan nggak tahu apa itu makan. Ya. Karena kita dulu adalah hamba-hamba dari dosa itu. Hemengar duloites hamartias. Oke, berikutnya ete undiakonoi sulau. Mana PIA? TI bukan PIA. Tense imperfect. 2J. Un. Maka diakonoi maskulin nominatif jamak tulau tu maskulin tu ton tu genetif tunggal dari kata Laos. Sekarang terjemahkan. Maka kamu sekalian dulu sedang adalah hamba pelayan, ya, pelayan dari bangsa itu. Oke, mengerti? Sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan. Satu lagi. Hoi uyoi autu esan kakoi. Hoi uyoi. Maskulin nominatif jamak. Oke. Autu kata penunjuk, kata ganti orang ketiga. Perhatikan, kalau kata penunjuk itu ada U. Kalau dia A berarti kata ganti. Kalau U itu ini, kalau A ini aku, au. Itu harus diingat ya. Jadi kata ganti orang ketiga apa ini? Auto maskulin genetif tunggal, artinya dia. Esan. Ayo. TI 3 jamak. Ada di situ kan? Kakoi maskulin nominatif jamak dari kata kakos. Apa itu kakos?
Kakus. Kakus apa? Bahasa Indonesia. Hah? Apa? Buruk. Oke. Nah, sekarang terjemahkan. Hoi huyoi autu hesan kakoi. Hoi huyoi apa itu? Putra-putra bisa anak-anaknya, bisa putra-putranya. Putra-putranya atau putra-putra dia ya. Dulu sedang adalah guru. Oke, ya itulah gambarannya ya.